Di sebuah kampung yang terlupakan peta, di balik deretan sawah yang selalu menguning saat musim kering, berdiri warung nasi lodeh kecil. Warung itu tak pernah menaruh papan nama. Orang-orang hanya menyebutnya warung Mbok Sari. Dari pemiliknya yang berkaki cekung dan berkerut seperti kulit tempe. Warungnya sederhana, meja kayu yang sudah hitam dimakan minyak, 2 tungku, dan sebuah rak kecil berisi panci-panci berkaleng. Saat siang, aroma santan, lengkuas, dan daun bawang menyelinap ke jalan setapak dan menarik para buruh, ibu, serta anak sekolah yang lapar. Mbok Sari menyajikan nasi lodeh yang murah, pedasnya pas, dan selalu ada tambahan lauk yang membuat orang merasa pulang ke rumah. Dia ramah pada pelanggan, sering menceritakan hal-hal sederhana tentang cucunya yang nakal, tentang cabai yang tahun ini kurang hasilnya, hingga setiap orang di kampung merasa terlalu akrab untuk merasa curiga. Tetapi setiap Selasa Kliwon, lampu warung padam saat masih hari mulai gelap, pintu kayu ditutup, kursi disusun, dan tirai anyaman diturunkan sampai menyentuh lantai. Orang-orang tahu mereka tidak pernah bertanya lebih jauh bahwa ada alasan mengerikan di balik penutupan itu. Anak-anak menamai malam-malam itu malam daging putih. Ketika mereka menyelusup jauh dari jendela untuk mengintip, orang dewasa membisikkan kata itu layaknya kutukan pesugihan. Aku pertama kali mendengar cerita itu ketika pulang cuti dan mampir untuk makan malam. Saat aku masuk warung tenang, beberapa lelaki bertukar cerita tentang hasil panen. Ibu-ibu menunggu sambil menepuk-nepuk kain yang dibawa dari pasar. Mbok Sari menyapaku dengan senyum yang sama seperti biasa, tetapi di balik matanya ada kilau yang tidak sama. Di mejaku, aku menumpahkan rasa ingin tahu yang tak sopan. "Kamu dari kota ya?" Mbok Sari bertanya sambil mengangkat sendok, menenggak sedikit kuah lodeh. Suaranya serak, lembut, seperti kain yang lama dicuci. "Aku cuma mampir," jawabku. "Warung ini selalu ramai. Kenapa tutup tiap Selasa Kliwon?" Tiba-tiba ada hening ringan. Beberapa pun berpaling, dan dari mereka ada yang meneguh kopi terlalu keras untuk menutupi kegugupan. Seorang bapak tua, Pak Roni, yang biasa duduk di pojok, menekan piringnya dan berkata pelan, "Itu bukan urusanmu, Nak. Yang penting makan dulu." Matanya menyampaikan lebih dari kata-kata, pengingat agar aku tidak mengorek sesuatu yang membawa napas dingin. Tapi malam itu, rasa ingin tahuku sudah menyala. Setelah makan, aku tidak langsung pulang. Aku berjalan pelan menuju belakang warung, ke sebuah pintu kecil yang biasanya tertutup rapat. Ada jejak di tanah, jejak sepatu yang tampak baru dicuci. Sedikit bekas tanah liat yang terangkat. Di balik pintu, ada tangga sempit yang turun ke ruang yang diberi tirai tebal. Dari sela-sela tirai, aku menangkap bau, bukan bau masakan biasa, tetapi bau yang sulit. Kugambarkan manis kecut dan sedikit asin, seperti campuran obat tradisional dan rempah yang lama disimpan. Aku tidak tahu kenapa aku tetap berdiri. Mungkin karena aku ingin melihat kebenaran, atau mungkin karena rasa takut ingin mengukir namanya sendiri di memori. Dan ketika aku melihat lebih jauh, seorang perempuan muda, Rina, anak Mbok Sari, muncul dari kegelapan. Rambutnya panjang, pandangannya kosong, seperti orang yang butuh tidur 1000 jam. Ia menutup pintu belakang pelan, dan langkahnya membawa keheningan yang lebih berat dari malam. Rina tidak pernah berani menatapku. Dia membungkuk, mengambil sebuah kain yang disulam kecil, dan menutup sesuatu yang tampak seperti nampan kecil. Tangannya gemetar. Aku mendengar bisik-bisik, jarang terpatah-patah. Mereka berbicara bahasa yang tak ingin terdengar di mulutku, nama-nama lama, doa yang tak pernah diajarkan di masjid desa, janji yang dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Di meja kecil itu ada sebuah kitab kecil berhalaman lusuh, sebuah gelang perak,
dan sebuah piring kecil yang di bagian tepinya terdapat bekas lembaran putih. Aku tidak melihat apa sebenarnya ada di piring itu. Hanya rona pucat dan sesuatu tertutup kain. Rina mengusapnya dengan penuh kecemasan, seolah menenangkan sesuatu yang kecil dan rapuh. Semua orang di warung tahu ritus itu. Mereka tahu akan ada malam ketika suara gamelan halus terdengar, ketika asap kemenyan melingkari lengan, dan ketika seseorang bukan, selalu orang warung mendatangi pintu dengan wajah tertutup. Mereka memberi upeti sederhana, beras, rokok, beberapa koin. Sebagai gantinya, warung selalu aman dari kesialan panen tak pernah anjlok. Anak-anak jarang sakit parah, dan hutang selalu menemukan jalannya untuk lunas. Semua ini dibayar pada malam-malam tertentu ketika tirai diturunkan. Tetapi ada yang berbeda malam itu. Ada bisik ketakutan yang tak bisa didamaikan. Rina menangis, dan suaranya seperti rembesan air dari gentong retak. Ia bercerita pada ibunya tentang mimpi-mimpi yang tidak mau pergi. Suara langkah anak kecil di loteng, bayangan yang menatap dari ember berisi air, perempuan yang menunggu di tepi sawah sambil mengikat kain merah. Mbok Sari hanya menghela napas panjang, lalu mengusap tangan Rina dengan lembut. Kita sudah berjanji, katanya, bukan hanya untuk kami, untuk kau, untuk cucu, untuk warung ini. Janji, kata itu menggantung seperti awan hitam. Aku mendekat, tak tertahankan lagi. Janji, dengan siapa? Besek. Mbok Sari menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi bibirnya menahan kota-kota itu seperti menahan hujan. Tanya pada warung, jawabnya akhirnya. Suaranya tipis. Warung ini punya peraturan sendiri. Kita memberi makan malam pada sesuatu yang tak bisa kita sebut. Kita sebut daging putih, agar lidah kita tidak terbakar oleh kata yang lain. Jika kita melanggar, perjanjian akan menagih. Bukan dengan uang, tapi dengan apa yang tak bisa kau lihat, sampai kau kehilangan seseorang. Kalimat itu membuat udara dingin. Seorang pelanggan yang biasa tiba-tiba berdiri dan berpura-pura sibuk menatap piringnya. Aku melihat Rina menahan napas, dan jelas ia sedang menimbang antara mematuhi tradisi atau melepaskan belenggu yang diwariskan. Di wajahnya, aku melihat bayangan seseorang yang pernah aku kenal sebagai anak yang suka tawa di pagi. Kini menjadi bayangan yang duduk di antara garis-garis hidupnya. Malam makin dalam. Dari jauh, lonceng masjid berbunyi berkali-kali, bukan panggilan untuk syalat, melainkan bunyi yang muncul setiap kliwon di kampung ini. Orang-orang satu persatu menyelesaikan makan mereka dan pulang, meninggalkan ruang yang kian kosong. Pintu utama ditutup. Tirai turun. Di dalam, ritual dimulai. Kemenyan, tikar yang dihamparkan, dan suara-suara lirih yang menyerupai nyanyian lama. Aku berdiri di ambang, merasakan jantung seperti hendak pecah. Di pojok, sebuah foto keluarga tergantung. Mbok Sari muda, suami, dan seorang anak kecil yang tersenyum. Foto itu tampak seperti kebenaran yang lebih berbahaya daripada apapun. Di ruang ini kebahagiaan yang dipertukarkan dengan sesuatu yang gelap. Ketika suara nyanyian mencapai nadirnya, seorang pria datang. Wajahnya tertutup kain, langkahnya berat. Ia membawa sesuatu yang dibungkus rapat. Tidak ada yang menatapnya, semua menunduk. Ia meletakkan bungkusan itu di tengah tikar. Ada momen sunyi yang panjang, seperti napas dunia yang tertahan. Lalu Rina, dengan tangan yang gemetar, membuka kain itu sedikit, cukup untuk membiarkan bau yang sebelumnya kutangkap merayap keluar. Aku menutup mataku. Aku tidak ingin tahu, tetapi kuku-kuku kecil di dalam dadaku menuntut jawaban, menuntut kebenaran yang sering dijual dengan harga nyawa. Saat aku membuka mata lagi, apa yang kulihat bukanlah apa yang kukira akan terjadi. Tidak ada jeritan panjang,
Tidak ada adegan yang mengerikan. Yang ada adalah upacara bisik, sesajen, dan orang-orang yang menunduk seperti orang berdoa pada sesuatu yang tak terlihat. Namun ada satu hal yang jelas, bukan hanya tubuh yang diminta. Sesuatu meminta pengorbanan, dan pengorbanan itu memukul lembut pada hati yang paling rapuh. Di mataku, Rina terlihat seperti terseret oleh arus yang tak mau ia lawan. Dan ketika tirai diturunkan, pada akhirnya ada rasa bahwa warung itu tetap selamat malam itu, tetapi dengan harga yang membuat udara di sekitarnya selamanya terasa lebih dingin. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan perasaan bersalah yang aneh. Di ruas jalan yang gelap, aku mendengar suara entah angin, entah bisik dari warung mengulang satu kata. Janji. Tik, janji itu seperti akar pohon tua, sulit dicabut tanpa merobohkan pohon itu sendiri. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menggali lebih dalam. Akan kubaca catatan lama, akan kulihat foto-foto, dan jika perlu, aku akan berbicara dengan mereka yang sudah pergi. Tetapi di hati kecilku, ada juga ketakutan yang mengikat, bahwa beberapa kebenaran lebih baik tetap tertutup. Di sudut pikiranku, aku tahu bab ini baru permulaan. Ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap, sesuatu yang bukan sekadar cerita pesugihan biasa, melainkan sebuah warisan yang menuntut lebih dari sekadar keberanian. Dan di warung Mbok Sari, lampu tak pernah menyala pagi itu seperti biasa. Seolah ada rahasia yang masih ingin bersembunyi di balik asap santan dan panci berkelok. Pagi di desa selalu dimulai dengan suara ayam jantan, tapi pagi itu berbeda. Ketika aku melewati warung Mbok Sari, aku memperhatikan satu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Warung itu tetap tertutup, tirai masih tergantung, dan pintu kayu tetap tertutup rapat. Padahal matahari sudah naik hampir setinggi betis. Orang-orang berkumpul di depan warung, berbisik pelan. Mbok Sari sakit, mungkin jatuh, mungkin ritual semalam ada masalah. Tidak ada yang berani mendekat lebih jauh. Dalam hati mereka, ada batas yang tidak boleh disentuh. Batas antara rasa ingin tahu dan rasa takut yang menjaga mereka tetap hidup. Aku berdiri di sana, hanya menatap, sampai seorang anak kecil, Seno, menarik ujung bajuku. Kau lihat Rina? Tanyanya, suaranya lirih, seolah ada yang menguping. Tidak, jawabku. Seno menggigit bibirnya. Dia, tadi malam, aku lihat dia di sumur belakang rumahku. Dia bicara sendiri. Dia bilang seseorang mengetuk pintu warung, tapi bukan dari luar. Darida. Kata-kata itu membuat udara seolah membatu. Aku memutuskan pergi ke rumah Mbok Sari. Rumahnya berada di belakang warung, terhubung lewat lorong sempit yang hanya cukup satu orang lewat. Lorong itu lembab, teduh, dan selalu dipenuhi bau rempah yang samar, seperti ada dapur yang tidak pernah berhenti bekerja. Saat aku sampai di depan pintu rumahnya, pintu itu terbuka sedikit. Tidak ada suara dari dalam, hanya bunyi kain yang bergeser tertiup angin. Aku mengetuk pelan. Mbok Sari? Tidak ada jawaban, tapi aku mendengar suara gesekan halus, seperti seseorang mengupas sayuran, atau seperti pisau yang mengenai talenan basah. Aku masuk perlahan. Rumah itu gelap, padahal jendela terbuka, seolah cahaya enggan masuk. Ruang dapurnya dipenuhi kuali kosong, rempah-rempah berserakan, dan panci besar yang kemarin kupikir digunakan dalam ritual. Di atas meja, ada piring yang masih bernoda kuah putih, dan sendok yang jatuh ke lantai. Di sudut ruangan, Mbok Sari duduk membelakangi aku. Rambutnya yang panjang tergerai, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Aku mengira ia sedang memasak, Mbok. Aku mendekat, dan ketika ia menoleh perlahan, wajahnya bukan wajah yang ramah seperti biasanya. Kulitnya pucat, seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Matanya merah,
bukan seperti menangis, tapi seperti dibakar dari dalam. Napasnya berat, dan ada garis tipis di pipinya bekas air mata atau bekas darah. Aku tidak yakin. Terlambat, katanya. Kau kenapa? Apa yang terjadi semalam? Dia menggenggam tanganku tiba-tiba. Tangannya dingin. Dingin seperti logam yang tersimpan terlalu lama. Janji itu sudah berubah. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi tiba-tiba terdengar suara langkah dari kamar belakang. Suara pelan, seperti kaki kecil menyentuh lantai. Tap, tap. Seolah ada anak kecil berjalan di dalam. Aku menoleh ke arah kamar. Pintu kamar itu sedikit terbuka, tapi gelap di baliknya. Tidak ada yang terlihat. Hanya kegelapan pekat yang menelan pandanganku. Siapa di sana? Tanyaku. Mencoba tegar. Tidak ada jawaban. Hanya suara itu yang kembali tap-tap, lalu berhenti tepat di balik pintu. Aku menelan ludah. Jantungku memukul dinding dada. Tapi rasa penasaran menuntunku mengangkat tangan dan mendorong pintu itu perlahan. Kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kasur yang tampak usang, lemari tua, dan kain panjang yang tergantung di sudut ruangan. Tetapi ada satu hal. Lantai kamar basah. Bukan basah air. Basah sesuatu yang lebih kental. Aku memandang lebih dekat. Itu bukan air. Itu bercak merah muda pucat yang mengalir pelan menuju celah lantai. Dan di atas kasur ada kain putih yang ditumpuk rapi, kain yang sama seperti semalam, yang menutupi sesuatu. Aku ingin membuka kain itu mungkin karena aku ingin memecahkan misteri, atau mungkin karena aku takut membiarkan imajinasi yang menyelesaikan gambar yang tidak lengkap. Tanganku bergerak pelan. Jari-jariku menyentuh kain. Tiba-tiba Mbok Sari berteriak. Jangan! Teriakan itu bukan teriakan manusia. Biasa itu teriakan seseorang yang sudah melihat hal yang tak ingin dilihat lagi. Seumur hidupnya. Aku terhenti. Rina muncul di ambang pintu dapur. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat dan matanya membelalak seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang tidak henti-henti. Aku mendengar dia lagi. Bisik, suara, dia bilang, aku harus menggantikan. Aku harus menjadi yang berikutnya. Mbok Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya mulai bergetar. Dalam keheningan itu, suara langkah kecil terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari kamar. Bukan dari dapur. Bukan dari pintu. Suara itu datang dari bawah lantai. Tap, tap. Seolah sesuatu berada di ruang gelap di bawah rumah. Menunggu. Gelisah. Lapar. Rina menangis. Dia tidak mau dagingnya lagi. Katanya, dia mau hidup. Dia mau yang masih berjalan. Yang masih punya nama. Aku paham. Sesajen semalam tidak cukup, dan perjanjian sedang menagih. Ketika suara itu berhenti, seluruh rumah menjadi hening-hening yang tidak nyaman, seperti dunia sedang menahan napas. Lalu perlahan lantai kayu tepat di bawah kakiku terdorong naik sedikit, seperti ada tangan kecil yang mendorong dari bawah. Aku mundur. Rina menjerit. Mbok Sari menunduk, sujud, menangis seperti anak kecil. Dan aku akhirnya mengerti satu hal. Pesugihan ini tidak hanya meminta daging. Ia meminta penerus. Ia memilih seseorang. Dan ia sudah memilih. Bukan Rina. Bukan Mbok Sari. Aku. Sejak hari itu, aku tidak bisa tidur. Suara langkah kecil itu seolah mengikuti dimanapun aku berada. Bahkan ketika aku jauh dari rumah Mbok Sari. Saat aku memejamkan mata, aku seakan mendengar lantai yang berdecit, pintu yang bergerak pelan sendiri, atau bisik lirih yang memanggil namaku pelan, patah-patah, seperti lidah yang belum terbiasa menyebut manusia.
Malam pertama setelah kejadian itu, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanyalah sugesti. Tapi rasa dingin yang menyusup ke tulangku bukanlah hal yang bisa dijelaskan. Aku menutup jendela, menarik selimut sampai menutupi kepala. Namun suara itu tetap ada. Tap, tap, bukan dari luar rumah, bukan di pintu, dari bawah tempat tidurku. Aku terduduk seketika, keringat dingin merembes di tengkuk, jantungku berdegup keras, seolah ingin meloncat keluar. Aku tidak berani memeriksa, tidak berani menunduk, tidak berani memastikan. Aku hanya menunggu sampai suara itu perlahan memudar. Pagi berikutnya, aku kembali ke warung. Orang-orang desa berhenti membeli di sana untuk sementara. Rumor menyebar seperti asap. Ada sesuatu yang salah dengan pesugihan itu. Ada yang berbisik bahwa yang diundang tidak lagi puas dengan persembahan biasa, bahwa sesuatu telah rusak dalam ritual. Namun tetap, tidak ada yang berani membicarakannya terlalu keras. Aku menemukan Mbok Sari duduk sendirian di kursi kayu depan warung, menatap sawah yang tertutup kabut pagi. Usianya tampak bertambah puluhan tahun hanya dalam satu malam. Tangannya gemetar halus ketika menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. "Aku tahu kau mendengarnya," katanya tanpa memandangku. Aku terdiam, tenggorokan terasa kering. Dia belum dapat yang dia mau. Aku duduk di sebelahnya. Siapa dia sebenarnya, Mbok? Ia menghembuskan napas panjang, seperti seseorang yang terlalu lelah membawa rahasia bertahan-tahan. "Kami menyebutnya Lingsir Ijo," katanya. Tapi itu hanya sebutan kampung. Wujudnya bukan manusia, bukan setan sepenuhnya. Ia dulunya makhluk penjaga tanah ini, penunggu hutan lebat yang dulu ada sebelum sawah dan rumah dibangun. Aku menelan ludah. "Lalu, kenapa kau membuat perjanjian dengan dia?" Mbok Sari tersenyum hambar. "Dulu suamiku sakit parah. Kami tak punya uang. Rina masih kecil. Aku putus asa. Seorang dukun menawari jalan, katanya. Penunggu tanah akan memberi rezeki asal aku memberi makan. Daging putih, daging manusia." Ia menutup wajahnya. Aku menolak, tapi malam itu suamiku meninggal. Dan Rina tiba-tiba kejang. Napasnya hampir berhenti, seolah tangan tak terlihat mencekiknya. Suara Mbok Sari pecah. Aku tidak punya pilihan. Aku menerima. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Kesunyian menekan udara. Aku mulai dengan tubuh orang mati yang tidak dituntut. Lanjutnya, mayat orang-orang jalanan. Tapi lama-lama dia minta yang lebih segar, yang masih panas, yang masih memiliki nama. Aku merasakan perutku mual. Dan sekarang suaranya melemah. Dia sudah menghendaki sesuatu yang berbeda, bukan sekadar daging. Dia menghendaki seseorang yang terhubung dengan warung, seseorang yang tahu, seseorang yang melihat. Perlahan ia menoleh padaku. Matanya penuh ketakutan. "Dia menginginkanmu." Aku berdiri terlalu cepat. Kursi kayu itu terjatuh dan menimbulkan suara keras. Tapi kenapa aku? Aku hanya orang luar. Mbok Sari menggeleng. "Kau bukan orang luar. Kau sudah melihat ritualnya, bahkan sebelum waktunya. Kau sudah masuk ke dalam lingkaran perjanjiannya. Dalam pandangannya, kau adalah penerus." Darahku seperti berhenti mengalir. "Aku tidak akan meneruskan itu," kataku. Suaraku nyaris pecah. "Aku tidak akan terlibat." Mbok Sari menatapku dengan tatapan yang membuat lututku melemah. Tidak ada yang ingin terlibat sampai dia mengambil seseorang yang kau cintai. Dan dia selalu memulai dengan mengambil orang yang paling dekat. Aku membeku. Orang yang paling dekat denganku, ibuku, adikku, Senu, anak kecil yang bercerita padaku. Siapapun. Suara langkah pelan terdengar lagi. Bukan di darat, bukan di kayu, tapi dari arah sawah.
seolah sesuatu sedang berjalan melalui lumpur yang basah. Pelan, teratur, mendekat. Aku dan Embok Sori sama-sama berdiri. Dari balik kabut tipis sawah, terlihat sosok kecil berjalan pelan. Langkahnya pendek-pendek, bahunya sedikit miring, kepalanya menunduk, rambutnya basah menempel. Semakin dekat dan semakin jelas, itu bukan anak, itu bukan manusia. Bentuknya seperti tubuh anak, tapi kakinya terlalu panjang dan kurus. Kulitnya kelabu keputihan, seperti kulit yang terendam air terlalu lama. Ujung jarinya hitam, seolah busuk. Dan yang paling mengerikan, ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Rina muncul dari dalam rumah, melihat sosok itu, dan langsung terjatuh, berlutut sambil menangis. "Aku ingat dia," jerit Rina. "Dia anak yang hilang 2 tahun lalu." Anak itu yang pertama kali dipersembahkan. Mbok Sari menutup mulutnya, menahan jeritan, dan makhluk yang pernah menjadi anak manusia itu, mengangkat tangan perlahan dan menunjuk tepat ke arahku. Suaranya keluar, serak, patah-patah, seperti suara tulang yang bergesekan. G-I-L-I-A-A-A-N-M-U. Seketika udara sekeliling membeku. Aku tidak berlari. Aku tidak bergerak. Kakiku terasa seolah tertanam ke tanah. Di sanalah aku menyadari, aku bukan lagi sekadar saksi. Aku adalah bagian dari ritual. Aku adalah pengganti. Dan lingsir ijo baru saja menagihku. Sejak sosok itu muncul dari kabut sawah, desa terasa seperti berubah. Angin tidak lagi membawa bau padi dan tanah basah, tetapi bau lembab, seperti sumur lama bau yang menusuk hidung dan bertahan terlalu lama. Langit sering tampak pucat, seolah matahari enggan bersinar penuh di tempat yang sedang diawasi sesuatu dari dunia lain. Aku mencoba melupakan kejadian itu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah halusinasi, permainan pikiran, karena terkejut dan ketakutan. Tapi setiap kali aku menutup mata, aku melihat senyuman itu, senyuman yang terlalu lebar, terlalu salah, terlalu bukan manusia. Aku memutuskan untuk pulang lebih awal ke rumah. Ibu menyambutku seperti biasa, tidak menyadari badai yang sedang menyusulku. Aku mencoba bersikap normal, makan malam seperti biasa, membantu ibu menaruh piring, berbicara sedikit soal desa. Tapi setiap suara kecil sendok jatuh, kursi bergerak, ranting di luar jendela membuatku hampir melompat. Malam itu aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berada di dapur warung Mbok Sari. Tungku masih menyala, santan mendidih, dan bau daun salam merayap di sekelilingku. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu. Di tengah dapur, ada panci besar yang tertutup. Aku mendekat, mengulurkan tangan. Tiba-tiba, panci itu berguncang pelan, lalu lebih keras, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Aku ingin lari, tapi kaki tak mau bergerak. Tanganku seperti bukan tanganku sendiri. Jari-jariku memegang gagang panci dan perlahan mengangkat tutupnya. Dan ketika tutup itu terangkat, ada wajah di dalam panci. Wajah manusia, pucat, tanpa mata, tapi mulutnya tersenyum. Dan mulut itu perlahan bergerak, mengeluarkan suara seperti bisikan yang merayap dari tenggorokan yang sudah lama busuk. Gilirannya kau. Aku terbangun dengan teriakan yang tercekik di tenggorokan. Napasku berat, dadaku naik turun cepat. Keringat dingin membasahi bantal. Aku meraba tenggorokanku sendiri, memastikan aku masih hidup. Dan saat aku menarik napas panjang, aku mendengar suara tap, tap, tap. Dari mana? Aku menajamkan pendengaran. Bukan dari luar rumah, bukan dari dapur, bukan dari atap, tapi dari bawah tempat tidurku. Aku menahan napas. Perlahan aku menunduk, walau seluruh tubuhku menolak. Kosong,
Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tetap ada. Tap, tap, tap. Seolah sesuatu tidak butuh tubuh untuk hadir. Aku tidak tidur lagi malam itu. Pagi berikutnya, aku kembali ke rumah Mbok Sari. Aku harus mendapatkan jawaban atau cara untuk memutus hubungan ini. Warung masih tertutup. Rumah tampak sunyi. Tidak ada tanda kehidupan. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu perlahan. Tidak terkunci. Rumah itu gelap lagi. Bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Ada bau yang tajam. Bau yang aku kenal sekarang. Bau daging yang tidak semestinya dimasak. Mbok Sari. Pang. Suaraku sendiri terdengar seperti suara orang asing. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah tergesa dari kamar belakang. Rina, rambutnya berantakan, matanya bengkak seperti orang yang menangis sepanjang malam. Kau tidak seharusnya datang, ucapnya. Suaranya pecah. Aku tidak bisa diam saja, kataku. Ada cara memutus ini kan? Ada jalan untuk keluar, bukan? Rina tertawa kecil, tawa yang tidak seharusnya keluar dari manusia yang waras. Tawa seperti gelas pecah yang digerakkan dengan tangan lembab. Tidak ada yang bisa keluar, katanya. Kau pikir kami tidak pernah mencoba? Ia mendekat. Aku bisa melihat lingkar hitam di bawah matanya. Ia tampak seperti seseorang yang telah melihat sesuatu terlalu banyak. Pesugihan ini bukan perjanjian biasa. Lanjutnya, bukan hanya pertukaran antara manusia dan makhluk lain. Ini pengikatan. Begitu kau tahu, begitu kau terlibat, kau tidak bisa pergi. Kau bisa lari sejauh apapun, tapi dia akan selalu menemukanmu. Aku merasa kepalaku berputar. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Tanyaku. Rina menatapku lama, sangat lama, sampai aku merasa tubuhku menjadi dingin. Dia ingin hidup, jawabnya. Dia ingin kembali berjalan di dunia ini sebagai manusia. Tapi untuk itu dia butuh tubuh. Dan tubuh itu adalah milik orang yang dipilihnya. Aku mengerti. Itulah jawaban yang paling kutakutkan. Suara sesuatu jatuh menggema dari dapur. Kami berdua tersentak. Rina memegang tanganku. Jangan lihat. Jangan masuk. Kalau kau lihat, kau akan semakin terikat, terlambat. Aku sudah tahu. Aku sudah melihat cukup untuk membuat namaku tertulis dalam ritual. Rina menarikku keluar rumah. Dengan tergesa, kami berjalan cepat menyusuri jalan desa. Tapi tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Semua pintu tertutup. Semua tirai menutup rapat. Semua orang tahu sesuatu sedang terjadi. Dan semua orang memilih diam. Saat kami sampai di ujung jalan, Rina berhenti. Ia menatap sawah. Kabut sedang naik lagi, kabut yang sama seperti kemarin. Kabut yang membawa dia. Rina memegang tanganku lebih kuat. Kalau kau ingin selamat, ucapnya. Suaranya sangat pelan. Kau harus menemui orang yang memberi kami pesugihan dulu. Dukun itu. Dia satu-satunya yang tahu cara menghentikan ini. Aku menelan ludah. Di mana dia? Rina menunjuk ke arah hutan di ujung desa. Hutan Banaran, katanya, yang tidak boleh dimasuki siapapun. Aku pernah mendengar tentang hutan itu. Tempat orang hilang. Tempat suara-suara aneh terdengar saat malam. Tempat pohon-pohon tampak seperti mengawasi. Kalau kita masuk hutan itu, lanjut Rina, kita mungkin tidak akan kembali. Aku menatap hutan itu lama. Lalu aku berkata, kita tidak punya pilihan. Rina mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Lalu dari arah sawah terdengar suara yang tidak akan pernah kulupakan. Suara anak kecil tertawa. Tapi tawa itu tidak punya jiwa. Hutan Banaran bukan tempat yang dikunjungi orang desa. Bahkan di siang hari, pepohonannya tinggi dan rapat. Rimbunnya seperti payung besar yang mematikan cahaya. Dari luar, hutan itu tampak seperti dinding gelap
yang menolak siapapun yang mencoba masuk. Udara di sekitarnya selalu lebih dingin, dan burung-burung enggan berkicau di dekatnya. Orang-orang desa bilang, di sana mata bukan hanya milik makhluk hidup. Aku dan Rina berdiri di tepi hutan itu. Rumput di sekitar kami bergoyang pelan, tapi angin tidak terasa. Seolah ada sesuatu di dalam yang menggerakkan semuanya tanpa arah. Sekali kita masuk, bisik Rina, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Apapun yang kita dengar, apapun yang memanggil, jangan jawab. Aku mengangguk, meski jantungku hampir pecah. Kami mulai melangkah masuk. Langkah pertama terasa seperti melewati batas antara dunia manusia dan dunia yang tidak pernah ingin kita pahami. Cahaya matahari langsung memudar, menjadi hijau gelap di antara daun. Suara-suara desa jauh menghilang, tergantikan oleh keheningan yang terlalu padat, seolah hutan sedang menahan napas. Setiap langkah menghasilkan suara dedaunan kering terinjak. Crack, crack. Tapi itu bukan satu-satunya suara. Ada suara lain, suara yang mengikuti kami. Sesuatu bergerak di antara pepohonan pelan, nyaris tidak terdengar, tapi selalu ada, seperti kaki yang terlalu ringan untuk menghasilkan langkah jelas, tapi cukup untuk membuat kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Rina menggenggam tanganku lebih erat. Itu dia, bisiknya. Dia tahu kita datang. Aku menelan rasa takut, berusaha tetap berjalan. Setelah beberapa menit atau mungkin jam, aku tidak tahu, hutan mulai berubah. Pohon-pohon terlihat seperti melengkung ke arah kami, seperti tubuh yang membungkuk untuk mengintip. Udara menjadi lebih lembab. Semakin dalam kami masuk, semakin terasa bahwa hutan ini bukan hanya tempat, tapi makhluk. Kami sampai di sebuah area lapang kecil, seperti halaman tengah hutan. Di sana berdiri sebuah gubuk tua. Dindingnya dari kayu gelap yang membusuk. Atapnya dipenuhi lumut yang menggantung seperti rambut kusut. Tidak ada jendela, hanya satu pintu yang sedikit terbuka, seolah sudah menunggu. Rina berkeringat. Meski udara dingin, dia ada di dalam, katanya. Aku mendorong pintu itu perlahan. Gubuk itu gelap, tapi tidak kosong. Di tengah ruangan ada sosok lelaki tua duduk bersila. Kepalanya tertunduk, rambutnya panjang dan kusam, hampir menyentuh lantai. Di sekelilingnya, lilin-lilin kecil menyala, tapi nyalanya berwarna merah kusam, bukan kuning. Wangi kemenyan menyelimuti ruangan, namun ada aroma lain di baliknya, bau dingin yang mengingatkan pada tanah makam. Setelah hujan, dukun itu tidak bergerak. Eyang, Rina memanggil pelan. Lelaki itu mengangkat kepalanya perlahan. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti seseorang yang sudah lama tidak melihat matahari atau sudah lama tidak sepenuhnya hidup. Matanya cekung, tapi tidak kosong. Ada sesuatu yang mengintip di balik matanya, sesuatu yang tahu terlalu banyak. Suaranya berat, serak, seperti kerikil diseret. Kalian datang. Akania, aku menegum. Kami ingin memutus pesugihan itu. Dukun itu tersenyum-senyum yang terlalu tenang untuk topik semengerikan itu. Tidak ada yang datang untuk memutus. Semua yang datang padaku ingin menerima. Kalian berbeda. Kami tidak ingin dia mengambil, kataku, menahan ketakutan. Dia sudah memilih aku. Dukun itu memperhatikan wajahku sejenak, lalu menghela napas panjang. Dia tidak memilihmu, katanya. Yang memilih adalah warung itu. Warung itu adalah pintu, dan yang pertama membuka pintu adalah Mbok Sari. Kau hanya pengganti di jalan berikutnya. Aku mengerutkan kening. Pengganti? Apa maksudmu? Dukun itu mengarahkan telunjuknya ke arah Rina. Pesugihan itu tidak pernah meminta orang luar. Aku menoleh ke Rina. Rina membeku. Yang seharusnya menjadi persembahan berikutnya adalah dia, kata dukun itu pelan. Rina, anak dari pemilik perjanjian.
Itu syarat dari awal. Tubuh Rina bergetar keras. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu. Suaranya nyaris hilang. Ibu tidak pernah bilang. Aku ingin menggenggam tangannya, tapi ia mundur. Ia merasa dirinya adalah asal dari semua ini. Ia merasa bersalah, terjebak, hancur. Ada dua jalan, kata dukun itu. Suaranya seperti pintu batu yang terbuka pelan. Jalan pertama, Rina menyerahkan dirinya. Ritual berhenti. Perjanjian berakhir. Aku langsung menggeleng keras. Tidak, itu bukan pilihan. Dukun itu tidak bereaksi. Jalan kedua, seseorang mengambil alih perjanjian, menjadi pemilik baru, menjadi yang memberi makan. Hening, hutan seperti menunggu jawabanku. Aku tidak akan meneruskan itu, kataku. Suaraku retak. Dukun itu menatapku. Dalam tatapannya, ada sesuatu seperti rasa iba, atau mungkin penghormatan untuk seseorang yang belum tahu betapa gelapnya jalan yang ia tolak. Kalau begitu, bisiknya, tidak ada jalan pulang. Sesuatu bergerak di luar gubuk. Daun-daun bergetar, tanah berderak. Rina menoleh perlahan ke arah pintu dan wajahnya memucat. Kabut merayap masuk dari sela-sela papan. Kabut itu tebal, hidup, dan di dalam kabut itu ada sosok kecil yang tersenyum. Ia melangkah masuk, pelan, tap, tap, tap. Dukun itu menutup mata. Rina menggenggam tanganku, dan aku tahu kabut itu semakin menebal, memenuhi ruangan kecil gubuk tersebut. Aku bisa merasakan udara menjadi jauh lebih dingin, seperti hutan itu mengeluarkan napas panjang yang menusuk sampai tulang. Lilin-lilin di sekeliling dukun mulai bergetar. Nyalanya memanjang, lalu memendek, seolah ketakutan oleh sesuatu yang mulai mendekat. Aku dan Rina tidak bergerak, tidak berani. Dari balik kabut muncul sosok kecil, tinggi hanya sekitar dada orang dewasa. Tubuhnya kurus, sangat kurus, seperti kulitnya melekat langsung pada tulang. Pakaian yang ia kenakan seperti baju anak kecil zaman dulu. Kain lusuh yang warnanya sudah tak jelas. Rambutnya panjang, acak-acakan, menutupi sebagian wajah. Namun yang paling menonjol adalah senyumnya. Senyum itu tidak lebar, tapi terlalu lama. Terlalu menempel. Seolah wajah itu dipaksa untuk selalu tersenyum, meski matanya tetap kosong. Rina mencengkeram tanganku begitu erat, sampai aku hampir tidak merasakan jariku. Aku merasakan tubuhnya gemetar hebat. Dukun itu membuka mata perlahan, lalu berbicara tanpa melihat ke arah kami. Dia datang karena pilihan sudah mulai terbuka. Sosok itu melangkah pelan. Langkahnya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Seakan kakinya tidak benar-benar menyentuh lantai. Aku tidak tahu apa itu sebenarnya. Anak arwah, korban pertama. Tidak ada jawaban yang lebih mudah. Semuanya terasa benar. Sosok itu berhenti tepat di depan Rina. Rina menahan napas. Sosok kecil itu menegakkan kepalanya, menatap langsung ke mata Rina, lalu tersenyum lebih lebar. Dan tiba-tiba, suara tertawa kecil, lembut, pecah di telinga kami. Bukan tawa bahagia. Tawa itu seperti seseorang yang baru saja melihat tragedi indah. Tawa yang tahu bahwa sesuatu sudah hancur sejak awal. Rina spontan menutup telinganya, lututnya hampir goyah. Aku tidak bisa, bisiknya. Aku menarik tubuhnya ke belakang, menjauhi sosok itu. Tapi sosok itu bergerak lebih cepat. Tiba-tiba sudah berada di sebelah kami. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda, seolah ia melompat dari udara itu sendiri. Cukup, suara dukun itu menggema berat. Sosok kecil itu berhenti. Dukun itu perlahan bangkit. Gerakannya lambat, tapi penuh wibawa.
seperti seseorang yang sudah hidup terlalu lama dan melihat terlalu banyak. Dia bukan untuk menakutimu, ucapnya. Dia adalah penuntun jalan. Aku menatap dukun itu. Penuntun? Untuk apa? Dukun itu menghela napas panjang, sangat panjang, sampai lilin-lilin di sekitarnya berkedip untuk menentukan siapa yang menjadi penerus ritual. Rina menutup wajahnya. Air matanya menetes ke lantai. Aku tidak ingin menjadi penerus, katanya. Suaranya pecah. Aku tidak mau hidup seperti ibu. Aku tidak mau ada darah. Aku tidak mau ada daging manusia. Aku hanya ingin hidup biasa. Kabut di sekitar kami mulai berputar, seperti angin melingkar dari dalam tanah. Sosok kecil itu mengangkat tangan. Kecilnya menunjuk ke arah dada Rina. Dukun itu melanjutkan. Pesugihan ini bukan tentang keinginan, ini tentang warisan. Rina menatap kosong. Matanya merah, napasnya berat. Aku tahu ia di titik kritis, antara ketakutan dan keputusasaan. Aku tidak bisa diam. Kalau begitu, aku yang mengambil alih, seruku. Semua hening. Bahkan kabut pun seperti berhenti bergerak. Rina menoleh cepat ke arahku. Wajahnya pucat dan penuh syok. Tidak, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Itu hidup dalam dosa, dalam kematian. Aku tidak akan biarkan kamu. Aku memegang pundaknya. Kali ini, aku yang menatap langsung ke matanya. Aku lebih memilih aku yang menanggung semuanya daripada kamu yang mati. Rina menggeleng. Air matanya jatuh semakin banyak. Tapi pesugihan itu akan mengendalikan kamu. Kau bukan akan hidup sebagai manusia lagi. Kau akan berubah lambat laun menjadi seperti makhluk itu, seperti ibu. Dukun itu memperhatikan kami dengan mata yang dalam, seperti melihat masa depan yang sudah terjadi. Kemudian ia berkata, jika dia mengambil alih, maka satu syarat harus dilakukan malam ini. Perjanjian harus diperbarui dengan persembahan satu tubuh segar. Dan itu harus seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan penerima perjanjian. Aku terdiam. Rina menatap dukun itu, lalu menoleh ke arahku, dan wajahnya langsung hancur. Syarat itu jelas. Jika aku mengambil alih, Rina adalah persembahannya. Tidak ada pilihan lain. Langkahku terasa roboh. Suara tawa kecil sosok itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih pelan, seolah menikmati kejatuhan kami. Rina mencengkeram bajuku. Jangan, suaranya sangat pelan. Jangan lakukan itu. Aku tidak peduli kalau aku mati. Aku tidak peduli kalau aku harus menjadi persembahan. Aku lebih baik mati sebagai Rina daripada hidup menjadi sesuatu yang bukan aku. Aku ingin menjawab, tapi tidak ada kata yang keluar. Hutan itu kembali tenang. Kabut berhenti bergerak. Dukun menunggu. Sosok kecil itu tersenyum. Dan di tengah keheningan paling dingin itu, sebuah suara terdengar dari luar gubuk. Suara langkah kaki berat. Suara seseorang yang datang mendekat. Suara yang kami kenal. Suara Mbok Sari. Hakikat bab 7 tidak akan lagi tentang pilihan. Suara langkah itu semakin jelas. Berat, pelan, tapi pasti. Tanah di luar gubuk seperti ikut bergetar setiap kali langkah itu menghantam bumi. Aku mengenal ritme langkah itu. Rina mengenalnya. Dukun itu menunduk dalam diam, seperti memberi hormat pada sesuatu yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Lalu, dari balik kabut di pintu gubuk, muncul Mbok Sari. Tapi itu bukan lagi Mbok Sari yang aku kenal. Kulitnya pucat seperti lilin, matanya cekung hitam, dan garis senyumnya bukan senyum manusia. Ia seperti orang yang sudah dikuras habis jiwanya, meninggalkan hanya tubuh yang berjalan mengikuti ritual, seolah ia hanya wadah. Ia menatap Rina dulu,
Bukan dengan marah, bukan dengan sedih, tapi dengan pasrah. Rina, suaranya serak seperti angin menerpa daun kering. Kau sudah tahu semuanya. Rina mulai menangis lagi. Suara getir dari tenggorokannya pecah. Ibu, kenapa tidak bilang padaku dari dulu? Kenapa harus semuanya seperti ini? Mbok Sari mendekat. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak takut. Aku ingin kamu hidup, jawabnya. Singkat, jujur, dan menyakitkan. Rina memejamkan mata, seperti luka baru saja ditorehkan. Dukun itu berbicara pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. Waktunya tiba, perjanjian harus ditegakkan. Pilihan sudah berdiri di depan kalian. Ada dua jalan. Ia mengangkat dua jarinya. Pertama, Rina menyerahkan dirinya. Perjanjian selesai. Warung berhenti. Tidak ada lagi pesugihan. Tapi Rina tidak akan kembali. Kedua, aku mengambil alih perjanjian. Tapi untuk itu, Rina harus menjadi persembahan pertama sebagai penutup warisan. Hening seperti kuburan. Rina menatapku. Matanya penuh ketakutan, tapi lebih penuh cinta. Jangan lakukan apapun, katanya. Biarkan aku mengakhiri semuanya. Aku tidak mau kamu jadi monster. Aku tidak mau kamu menjalani hidup yang mengerikan. Aku mati, tapi kamu hidup. Itu cukup buatku. Aku menggenggam wajahnya. Tidak, hanya itu kata yang muncul, tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa menjadikan Rina korban, dan aku juga tidak bisa membiarkan Rina menyerahkan dirinya untuk mati. Aku menoleh ke dukun itu. Ada pilihan ketiga. Dukun itu diam, lalu menatapku lama. Sangat lama, sampai aku merasa tenggorokanku sesak. Dan ia menjawab, ada. Tapi itu bukan penyelamatan. Itu penebusan. Mbok Sari mengangkat wajahnya. Rina menahan napas. Aku menunggu. Dukun melanjutkan. Jika kau menghancurkan warungnya, tempat pesugihan itu melekat, maka perjanjian itu akan pecah selamanya. Rina langsung memegang dadanya. Matanya melebar. Kalau warung itu dihancurkan, tidak ada yang perlu menjadi persembahan. Dukun mengangguk pelan. Tapi ada satu hal. Tapi yang menghancurkannya. I can mati. Hening. Yang lain. Hening yang membeku. Hening yang membuat waktu seperti berhenti bernafas. Aku tahu jawabanku. Bahkan sebelum aku berbicara, Rina menatapku dan ia langsung mengerti. Tidak, jangan. Tangannya meraih bajuku, memegangi aku, seolah hidupnya tergantung dari sentuhan itu. Kalau kamu mati, aku hidup buat apa? Aku sendirian. Aku tersenyum. Aku bahkan heran, kenapa aku bisa tersenyum. Aku tidak pernah sendiri. Kamu akan membawa aku selalu. Rina mengguncang kepalanya, meronta dalam ketakutan yang paling dalam. Tidak! Aku lebih baik mati daripada kehilangan kamu. Aku tidak mau hidup kalau kamu yang pergi. Mbok Sari memeluk Rina dari belakang, menahannya agar tidak jatuh. Tangis itu pecah. Tangis yang bukan hanya sedih tapi menghancurkan. Aku berbalik pada dukun. Beri aku caranya. Dukun itu mengulurkan sebuah benda. Sebuah belati kecil, terbuat dari logam kuning yang sangat tua. Ujungnya tumpul. Tapi aku tahu ini bukan senjata untuk membunuh. Ini adalah kunci. Kau hanya perlu menusukkan ini ke tungku warung, ke tempat semua makanan dimasak. Disitulah pintu perjanjiannya berada. Kau menusuknya, dan kau akan berhenti menjadi manusia dalam hitungan detik. Aku mengangguk. Rina meronta lebih keras. Air mata mengalir deras. Aku mohon. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Aku memeluknya sekali. Hanya sekali. Karena kalau aku memeluk lebih lama,
Aku tidak akan pernah bisa pergi. Aku berbisik dekat telinganya. Maaf, karena datang ke warung itu pertama kali. Aku lepaskan pelan. Rina jatuh ke tanah, menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar. Sosok kecil itu tersenyum lebih lebar, seolah ia sudah tahu akhir cerita sejak awal. Aku keluar dari gubuk itu. Hutan tidak lagi gelap, tidak lagi menakutkan, lebih seperti sunyi terakhir. Aku berjalan pulang ke desa, ke warung nasi lodeh. Warung itu sepi, langit malam pekat. Aku masuk, tungku masih hangat. Aku memegang belati itu. Tanganku tidak gemetar, tubuhku tidak takut lagi. Aku menancapkan belati itu ke bagian tengah tungku. Dan seketika dunia terlepas. Tidak ada rasa sakit, tidak ada jeritan, tidak ada penyesalan. Hanya putih, putih yang tenang, putih yang ringan, putih yang berakhir. Keesokan paginya, warga desa menemukan warung nasi lodeh itu hangus, seperti terbakar dari dalam. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada jejak. Rina menangis sampai ia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Dan orang-orang bilang, setiap malam Selasa Kliwon, ada seseorang yang berdiri di depan warung yang sudah rata dengan tanah itu. Tidak berbicara, tidak bergerak, hanya tersenyum. Senyum yang tenang, senyum milikku menunggu Rina sampai waktu ikut berhenti.